Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Put the chopper on the nigga, turn him to a sprinter. Bitches on my dick, tell him give me 1 minute. Hey, Macarena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nuzamiti Sanusi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang constraint, view, sequence, index, and synonym. Nah, yang pertama itu adalah constraint. Maksud dari pembelajaran constraint ini yaitu karena berhubungan dengan keadaan integritas data bila memungkinkan untuk menentukan kendala di tingkat kolom. Dan aturan integritas relatif ini berlaku tanpa batas nol dan unik. Nah, database yang hanya dapat mengandalkan seperti data yang ada di dalamnya. Constraint atau kendala yang digunakan untuk mencegah entry data yang tidak valid di dalam tabel. Nah, nantinya di sini itu menulis pernyataan create table yang mencakup bukan kendala null dan unique, di mana di tingkat tabel dan kolom menjelaskan bagaimana kendala dibuat pada saat pembuatan tabel. Nah, sebenarnya apa sih itu constraint? Nah, constraint ini adalah constraint untuk mencegah penghapusan tabel jika ada ketergantungan dari tabel lain, dan constraint membuat aturan data setiap kali baris disisipkan update dan dihapus dari tabel. Nah, perlu diperhatikan bahwa level kolom hanya merujuk ke area yang dalam pernyataan create table, di mana kolom didefinisikan. Level tabel merujuk ke baris terakhir dalam pernyataan di bawah ini daftar nama kolom yang individu. Nah, langsung aja kita masuk ke contohnya. Nah, di sini langsung aja kita buat create table clients, dimana clients number itunya 4, fits name varchar 2 itu 13. Selanjutnya itu adalah last name itu varcharnya 11. Oke. Double create. Nah, selanjutnya itu yang not null. First name varchar 2 14. Last name-nya varchar 2 dengan 13. Selanjutnya itu adalah font varchar, sini kita buat 20. Email varchar 20 juga, 20 dan not null. Selanjutnya itu adalah constraint clients on 5. Unitnya tuh email dan font. Dan di sini sudah aku buat double create. Nah, selanjutnya itu adalah primary key constraint. Nah, primary key constraint ini adalah aturan bahwa nilai-nilai dalam satu kolom atau kombinasi kolom harus secara unik dan mengidentifikasi setiap baris dalam sebuah tabel. Tidak ada nilai primary key
yang dapat muncul di lebih satu baris dalam sebuah tabel. Untuk memenuhi batasan primary key, kedua kondisi tersebut harus benar dan tidak ada kolom yang merupakan bagian dari kunci utama yang berisi 0. Nah, pada contoh selanjutnya, primary key constraint ini untuk mendefinisikan primary key gabungan dan harus mendefinisikan batasan pada level tabel daripada level kolom. Nah, bagaimana contohnya? Langsung aja. Nah, di sini yaitu create table copy job history, employee ID numbernya, start date, job ID varchar 10, department ID number, dan constraint copy job history, ID, start date, dan primary key-nya employee ID dan start date. Nah, jika kita select tabelnya itu tidak ada nanti akan peringatan row no select karena kita belum mengisi tabel ini. Dan selanjutnya yaitu ada foreign key atau referential integrity constraint. Nah, foreign key ini juga disebut dengan integritas referential integrity, dan foreign key ini menunjuk suatu kolom atau kombinasi kolom sebagai foreign key, di mana pada foreign key itu menghubungkan kembali ke primary key-nya di tabel lain atau dasar dari hubungan antar tabel. Nah, bagaimana contohnya? Langsung aja. Nah, selanjutnya itu adalah check constraint, di mana check constraint ini merupakan suatu kondisi yang harus dipenuhi referensi. Untuk memenuhi suatu constraint atau kendala, setiap baris dalam tabel harus membuat kondisi yang baik, benar, atau tidak dikenal karena nol. Kondisi constraint ini diperiksa dapat menuju ke kolom apapun di tabel yang ditentukan, tetapi tidak ke kolom dari tabel yang lain. Nah, selanjutnya itu adalah manage constraint. Di sini pada sebuah database itu dapat menegakkan aturan bisnis dan pada saat yang sama mencegah penambahan dan modifikasi atau penghapusan data yang mungkin mengakibatkan dalam pelanggaran integritas referensius dari database. Nah, pada bagian ini kita akan membuat cara bagaimana perubahan pada batasan tabel sehingga integritas referensial dan pada gilirannya ada kendala database itu akan dipertahankan ketika data perlu diubah. Manage constraints atau mengelola kendala itu pernyataan alter table digunakan untuk membuat perubahan pada batasan dalam tabel yang ada, dan perubahan ini dapat mencangkup menambah atau menjatuhkan batasan, mengaktifkan atau menonaktifkan constraint, dan menambah kepada constraint not null ke dalam kolom. Nah, nantinya pada manage constraint ini itu kita bisa menambahkan, menjatuhkan, dan mengaktifkan atau menonaktifkan kendala atau constraint, tetapi tidak dapat mengubah strukturnya. Dan juga kita dapat menambahkan batasan not null ke dalam kolom yang ada dengan menggunakan clause modify dari pernyataan alter table. Modify digunakan karena not null adalah perubahan level kolom dan bisa mendefinisikan batasan not null hanya jika tabel kosong atau jika kolom, dan membuat nilai untuk setiap baris. Nah, selanjutnya itu adalah view. View ini itu seperti tabel
dan juga itu adalah objek dari database. Namun view bukan tabel yang nyata. Mereka adalah representasi logika dari tabel yang ada atau menggunakan tampilan yang lain. Nah, view ini tidak mendapatkan data kecuali data dari mereka sendiri. Hanya berfungsi sebagai jendela di mana data dari tabel. Nah, nantinya kita bisa melihat pada sebuah tabel di mana tampilan didasarkan disebut sebagai tabel dasar. View adalah query yang disimpan sebagai pernyataan select dalam kamus data. Langsung aja masuk contohnya. Create view employees, search employees, employee ID, dan first name, last name, email, dan itu from employees di mana employee ID-nya Bedouin 104 ini view create, dan selanjutnya kita akan menampilkan select from select from view employees employee dong, this is view-nya. Nah, selanjutnya itu ada complex view. Complex view ini adalah view yang dapat berisi fungsi dan bergabung. Nah, contohnya langsung aja. I've been saying many things that are hurtful. Your tear-shed eyes, your fragile mind. 'Cause I'll be dancing on my own tonight. Nah, selanjutnya itu adalah deleting view, itu menghapus view dengan cara. Nah, sebelumnya kan saya ada membuat view employees, jadi kita bakal ngedrop view employees, view the drop. Nah, selanjutnya itu ada inline view. Inline view ini juga disebut sebagai subqueries dalam klausal. Untuk memasukkan subquery dalam klausal dari sekitar subquery adalah table name-nya. Jadi pada inline view ini biasanya digunakan untuk mempermudah query kompleks dengan menghapus operasi gabungan dan menyatukan beberapa query menjadi satu. Langsung aja contohnya. Select row 6 sebagai employee. That's nine. Hire that. Dari from employee. Where nama tuh kecil dari 5. Order by hire that. Nah, ini adalah tampilannya dari inline view tadi. Nah, selanjutnya itu adalah sequence. Dalam sebuah objek sequence itu ada dua jenis. Yang pertama itu seperti yang tadi itu ada tabel dan view. Nah, yang ketiga ini adalah sequence
Sequence ini adalah objek yang dapat dibagikan yang digunakan secara otomatis menghasilkan angka unit. Karena itu, objek yang dapat dibagikan banyak pengguna dapat mengaksesnya. Biasanya, sequence ini digunakan untuk nilai primary key. Oke, langsung aja contohnya seperti create sequence runner ID create increment by 1 start with 1 max value sequence create. Nah, pada contoh ini itu menciptakan sequence dalam urutan yang dibuat untuk pemanfaatan di mana angka-angka tersebut akan meningkat 1 dimulai dengan jumlah 1. Dalam kasus ini merupakan urutan dengan 1 mungkin adalah titik awal yang terbaik. Nah, dari sequence yang sudah dibuat tadi itu perlu mengkonfirmasi sequence untuk memverifikasi bahwa urutan yang dibuat. Untuk melihat semua setelan query user. Nah, caranya yaitu itu ada index. Index ini itu adalah objek skema yang dapat menetapkan pencarian baris dengan menggunakan pointer. Index ini dapat dibuat secara eksplisit atau otomatis, dan jika tidak memiliki indeks pada kolom yang dapat dipilih, maka pemindai tabel penuh terjadi. Indeks menyediakan akses langsung dan pertama ke baris dalam tabel. Tujuannya untuk mengurangi perlunya disk atau input-output dengan menggunakan jalur yang diindeks dengan mencari data dengan cepat. Nah, jenis indeks ini itu dapat dibuat itu ada seperti unique index, di mana nantinya itu secara otomatis membuat indeks ketika mendefinisikan sebuah columns dalam sebuah tabel untuk memiliki primary key atau constraint unique. Indeks berbasis fungsi ini menyimpan nilai yang diindeks dan menggunakan indeks berdasarkan pernyataan select untuk mengambil data. Indeks berbasis fungsi adalah indeks berdasarkan ekspresi. Ekspresi indeks dibangun dari kolom tabel, konstanta, dan SQL function yang ditentukan oleh pengguna. Langsung aja contohnya. Index create, dan selanjutnya kita bakal nampilkan select from employees where Ukraine to last name sama dengan King. Nah, ini adalah fungsi basis indeksnya. Selanjutnya ada remove an index. Ini adalah menghapus indeks. Sebelumnya kan ada deleting in view, dan sekarang remove an index. Caranya sama dengan drop index nama yang telah terbuat, index drop. Nah, selanjutnya itu ada sinonim. Sinonim ini digunakan untuk menyederhanakan akses ke objek dengan membuat nama lain untuk project. Sinonim membuat merujuk pada tab yang dimiliki oleh pengguna lain yang lebih mudah dan nama objek yang panjang. Contohnya langsung aja. Contohnya seperti ini, create sinonim employee, create synonym employees from any employees. Nah, synonym create. Selanjutnya itu ada remove synonym. Caranya sama seperti tadi. Di sini kita bakal drop. Itu juga menghapus sinonim yang sebelumnya. Contohnya drop synonym Emmy employees. Synonym drop. Nah, demikianlah
tutorial penjelasan tentang constraint, view, sequence, index, and synonym. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.